Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang Jadilah Kamu Sempurna. Nah, penjelasan ini kita akan membahas tentang Matius 5 ayat 48 yang dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa kamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di sini dan sempurnanya itu sama seperti Bapa adalah sempurna, ini bukan artinya kita jadi seperti Bapa. Atau sama kayak Lucifer kan, I want to be the most high. Kata sempurna ini adalah sesuai dengan spear. Nah, kata spear ini menunjukkan bahwa ada jangkauan sempurna di masing-masing antara Bapa dan saya yang berbeda. Jadi kalau ditanya, bisa nggak saya sesempurna Kristus atau Bapa? Kamu bisa sempurna 100% sama seperti Bapa atau Kristus, sesempurna 100% terang yang kamu terima dan kamu ungkapkan. Artinya, kalau kamu menerima sesuatu dan kamu ungkapkan semua dalam kehidupan kamu, itu baru namanya sempurna. Jadi artinya, sempurna ini adalah maksimal. Walaupun maksimal Bapa dan saya ini jumlahnya berbeda. Jadi kalau saya menerima 10 terang, tapi saya cuma ungkapkan 9,9 itu belum maksimal. Jadi walaupun saya terimanya cuma 1 terang, tapi saya hidupkan 1 terang, disitulah saya namanya sempurna dalam pengetahuan terang saya. Kalau saya tahu 10 tapi 9,9 tidak maksimal dan saya nggak bisa masuk surga. Karena yang masuk surga adalah yang walaupun menerima 1, tetapi menghidupkan 1. Jadi yang paling penting, semua yang saya tahu saya hidupkan. Dan apakah ketika saya sudah terima terang, artinya saya nggak usah belajar lagi supaya nggak dipertanggungjawabkan? Salah. Karena fungsi saya belajar lebih banyak lagi, saya bisa mempertahankan maksimal saya. Jadi walaupun pengetahuan saya bertambah, saya mempertahankan maksimal. Dan bagaimana caranya kalau orang tidak mau mempertahankan? Dengan cara belajar tapi tidak dihidupkan. Dan ada pun orang yang bilang, aduh saya nggak mau belajar nanti saya dipertanggungjawabkan. Dengan kamu bilang saya nggak mau belajar nanti saya dipertanggungjawabkan, kamu sudah dipertanggungjawabkan dengan terang yang kamu tolak untuk kamu mau belajar. Jadi ya lebih baik belajar dan saya mau hidupkan. Dan karena saya nggak buat sesuatu yang benar, karena saya nggak tahu apa yang benar, karena saya tidak tahu, saya tidak dipertanggungjawabkan. Dengan catatan saya nggak menolak untuk belajar, untuk cari tahu apa yang benar. Jadi yang paling mantap adalah saya belajar untuk cari tahu yang benar dan saya hidupkan. Teman-teman tahu bahwa pikiran kita ini nggak perlu terdegradasi. Walaupun tubuh kita dari tahun ke tahun akan semakin lemah, terdegradasi, tapi otak itu bisa tidak terdegradasi, artinya otak itu harus dibuat aktif terus supaya tidak terdegradasi. Dan untuk membuat otak kita tidak terdegradasi adalah kita belajar firman Tuhan dan kita renungkan. Walaupun firman Tuhan kelihatannya sukar karena banyak hal-hal yang sepertinya bertentangan yang harus di-reason, ini sekarang bukan soal sukarnya, tapi soal kemauan kita. Karena persoalannya itu bukan karena kita nggak bisa, tapi kita nggak mau. Ingat, lebih kita menggunakan pikiran kita, lebih mantap lagi kita punya pikiran. Dan ingat teman-teman ini, yang paling mantap dalam hidup adalah menikmati firman Tuhan. Karena kita nggak tahu apa alasan kita hidup kalau nggak ada firman Tuhan. Kita nggak tahu apa arti enaknya hidup tanpa kita mengenal firman Tuhan. Walaupun kita misalnya pikir, udah enak hidup saya, itu bukan yang enak. Karena yang enak sesungguhnya ketika kita belajar firman Tuhan. Apalagi kita yang sudah mendapat panggilan country living. Country living itu bukan hanya sekedar kita bercocok tanam dan menghasilkan makanan buat kita. Tapi sebenarnya country living itu adalah untuk kita lebih mengenal Sang Pencipta melalui firman-Nya. Jadi country living ini gak ada gunanya kalau bukan untuk belajar firman Tuhan yang paling utama. Nah, jadi itulah artinya kita kalau dibilang jadilah sempurna ya. Nah, sekarang kita ke Efesus 4 ayat 7. Dibilang kita diberikan kasih karunia sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Ingat ya, ukurannya yang diberikan itu selalu maksimal yang sesuai dengan kemampuan kita.
Lalu di Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita di dalam satu iman. Kata sampai di sini artinya ada pemberian yang diberikan sesuai kemampuan. Kalau misalnya diberikan pertama itu sudah maksimal, tidak perlu lagi kata sampai. Nah, kita mari aplikasikan hal ini dengan pengertian saya saat saya belajar. Jadi jangan sampai saya pikir saya mengerti dengan saya cuma datang di saat jam belajar. Karena Alkitab itu bisa saja saya dengar, tapi saya belum tentu mengerti. Dan pengertian saya tidak bisa bertambah kalau pengertian yang sekarang saya terima saya belum mengerti. Artinya kalau dibilang di Efesus 4 ayat 7, Tuhan akan berikan grace sampai saya mampu di titik maksimal. Makanya di Christ Object Lesson 69 dikatakan Tuhan Yesus menunggu dengan keinginan besar untuk menunggu saya punya kemampuan sampai sempurna, untuk dapat mampu menerima grace yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kita ulang lagi, kalau saya tidak mengerti sesuatu dan pengertian yang selanjutnya adalah tambahan dari yang saya tidak mengerti, mana bisa saya mengerti? Karena pengertian saya sekarang itu tergantung dari pengertian saya kemarin. Nah, kalau kita bicara tentang grace itu kan diberikan, Efesus 2 ayat 8. Dan karena grace inilah seseorang diselamatkan melalui iman. Artinya, grace itu menyelamatkan orang tersebut kalau orang tersebut ada iman. Dan iman itulah yang bertambah-tambah dari portion belajar kita, yang mana dari setiap portion kita punya belajar, kita mengerti. Jadi, grace itu tergantung sekali dengan iman. Artinya dia punya urutan, saya belajar, saya mengerti, saya beriman, dan saya menerima grace. Dan pola itu diulang-ulang sampai saya menjadi perfect man. Dan kalau di Efesus 4 ayat 13, kita sampai dalam kesatuan iman perfectnya. Atau perfect man ini saya bisa mencintai orang yang menganiaya saya. Sama seperti Kristus yang mencintai orang yang menganiaya dia. Jadi patokan kesempurnaannya Kristus. Dan grace Kristuslah yang membuat saya bisa sempurna. Artinya kalau kita lihat di sini, belajar dan mengerti ini adalah bagian untuk saya bisa beriman. Artinya perfect man ini tergantung dari saya. Jadi airnya siap keluar dari keran, tapi tidak bisa keluar dari keran kalau saya nggak putar kerannya. Karena putar kerannya itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi Tuhan punya grace ini sanggup untuk membuat saya sama seperti Kristus. Jadi kalau dibilang, jadilah kamu sempurna. Ketika dibilang itu, apa sih artinya? Itu adalah janji Tuhan buat saya. Tuhan berjanji, Tuhan akan buat kita sempurna. Tetapi kamu gak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Ingat ya, semua firman Tuhan adalah janjinya. Dan Tuhan sudah berjanji supaya kamu benci dosa. Persoalannya, saya tidak percaya janjinya. Kenapa saya tahu saya tidak percaya janjinya? Karena saya tidak buat syaratnya sebagai pengungkapan saya percaya. Jadi kita ulangi lagi, bahwa firman Tuhan itu adalah janjinya. Dan Tuhan sudah janji bahwa I will save you, be ye therefore perfect. Tuhan sudah janji semua itu. Pertanyaannya, kita percaya nggak? Kalau seseorang percaya, artinya dia percaya Tuhan yang buat semua yang Tuhan janjikan. Karena kalau Tuhan janji, artinya Tuhan yang bikin. Kalau Tuhan janji, artinya Tuhan yang penuhi janjinya. Kalau dibilang love your enemy, love your persecutor, artinya itu adalah janji Tuhan. Bagian kita hanya bilang jadilah kehendakmu. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau kita sedang baca firman Tuhan, kita sedang lihat apa yang Tuhan mau bikin, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita sedang lihat apa yang Tuhan mau bikin. Dan pertanyaannya, saya percaya atau enggak? Ingat, jangan sampai kita cuma memanaskan kursi untuk orang lain. Kita harus baca, renungkan firman Tuhan dan menggunakan sel otak kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan yang bekerja memenuhi janjinya untuk dapat memuliakan Tuhan di hadapan dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita bertemu lagi di next Summary Daily Bible School. Semangat ya untuk percaya janji Tuhan.